wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jihad Falah dari 18A. Video ini ditunjukkan untuk membuat tentang UAS Tafsir Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Imran dari ayat 189 sampai 191. Sebelum mulai saya menjelaskan, alangkah baiknya saya akan membacakan dulu ayat 189 sampai 191 Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafi fil laili wan nahari layatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala qulubihim wa tafakkarna fi khalaqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqtana azabadillah subhanaka fakina azabannar. Terima kasih telah mendengarkan saya membaca surat Al-Imran dari 189 sampai 191. Mungkin saya selanjutnya akan membacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Selanjutnya saya akan membacakan makna-makna mufradat dari ayat 189 terlebih dahulu. Di sana ada Allah atas, Allah dan Allah, wal ardi dan bumi, langit, terus asmati, mulku kerajaan, walillah demi milik Allah, qadirun maha kuasa, syai'in sesuatu, kulli segala, walfi dan silih berganti, wal ardi dan bumi, wasam langit, halaki penciptaan, fi dalam, inna sesungguhnya, al-abdi berkala, lafil bagi orang-orang yang, labas sesungguhnya tanda-tanda, wan nahali dan siang, wal laili malam. Dan di ayat terakhir ada wa'ala di atas, wa qad'udu dan duduk, wa fima berdiri, Allah yakurna menggigit, alladhi orang-orang yang, wal ardi dan bumi, asamawah langit, khalaqi penciptaan, fi dalam, wa yakurna dan orang-orang yang mengingat, khunabi pemiringan mereka, sun khalaqi maha suci Engkau, yatilah sia-sia, haza ini khalaqat Engkau ciptakan, ma tidak, Rabbana ya Tuhan kami, annar neraka, azab bersiksa, wakona maka peliharalah. Itu mufradat-mufradat yang ada dalam 3 ayat tersebut. Lalu asbabun nuzulnya, sebenarnya tidak ada asbabun nuzul yang jelas tentang ayat ini, karena memang ayat ini masih sambungan dari ayat 187 hingga 188, di mana orang-orang kafir Quraisy ditanya tentang apa makna Taurat dan Injil di dalamnya gitu. Karena ada kisah juga beberapa kaum menanya apa mukjizat Nabi Isa, dan orang-orang menjawab menyembuhkan orang yang buta dari lahir, menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit seperti itu. Tidak ada asbabun nuzul yang jelas karena ini masih sambungan dari 187 dan 188. Makna secara global adalah 187 ini Allah
lebih memberi pelajaran tentang makna tauhid gitu. Tauhid di dalam keesaan Allah, dalam kehendaknya, kesempurnaannya dan kekuasaan dan keindahannya. Dialah yang maha kuat, tidak dapat dilemahkan oleh siapapun. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahlil. Makna global dari ayat 190-91, kedua ayat ini masuk dalam kelompok penutup surat Al-Imran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguraikan sekelumit dari penciptaannya itu serta memerintahkan agar memikirkannya sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran turunkan adalah untuk membuktikan tentang tauhid. Hakikat kembalinya manusia ditegaskan kembali pada ayat-ayat ini. Karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan asteroid serta poros-porosnya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap seperti itu hingga nanti hari kiamat kelak. Ada pendapat para mufasir, saya akan membacakan beberapa, yaitu dari Quraisy Shihab. Al-Imran ayat 190 di atas menguraikan tentang penciptaannya itu serta memerintahkan kita untuk memikirkannya, sedangkan pada ayat 191 menjelaskan tentang sebagian dan ciri-ciri ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang baik, laki maupun perempuan, terus-menerus meningkatkan Subhanahu wa taala dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi kondisi saat bekerja maupun istirahat, dan memikirkan penciptaan alam raya ini. Jadi seluruh yang Allah ciptakan di muka bumi ini, bahkan sampai angkasa, bulan, bintang, itu tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang bermakna. Semuanya bermakna. Silakan kita pikirkan dalam keadaan berbaring, tidur, ataupun duduk. Kita diharuskan untuk merenung itu. Ada juga metode yang digunakan bisa dengan tadabbur alam. Kita melihat alam sekitar, kita pergi dan kita mengagumi kekuasaan Allah itu seperti apa. Adapun kita sekarang masuk kesimpulan dari beberapa pendapat ahli tafsir dalam kitabnya. Di atas tampak jelas bahwa ayat di atas memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu berpikir kritis terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sekali lagi saya tegaskan, sekecil apapun itu yang Allah telah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Sehingga kita dapat mengambil suatu pelajaran darinya sebagai bahan untuk bersyukur. Juga muhasabah diri. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa harus ada integrasi, harus ada integritas dan keseimbangan antara fungsi akal, yaitu berpikir dengan zikir sebagai suatu kesatuan yang harus ada pada setiap orang muslim. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk fikir, zikir, ukir. Ketika kita sudah pikirkan sambil berzikir, kita tulis agar kita selalu mengingat hal tersebut gitu. Khususnya umat Islam mampu mengingatnya antara akal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya maksud dari penciptaan alam semesta ini dapat dinikmati seutuhnya dan tercipta tatanan masyarakat yang punya integritas tinggi dan rasa yang tangguh. Hal ini kiranya menjadikan manusia teguh untuk bisa hidup seimbang antara kehidupan dunia akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan teman-teman di sana, dan terima kasih kepada dosen saya Pak Cucu. Semoga selalu sehat selalu, begitu juga keluarga-keluarganya dan dalam keberkahan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.